Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ruang kolaborasi topik 6 pada mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum yang diampu oleh Ibu Hidayati. Baik, di mana kelompok 3 di sini akan saya perkenalkan anggotanya, yaitu Alda Nur Hasanah, Anjani Nur Azizah, Dinda Yanuar, Lismayadni Fauziah, Rifa'ah Nazirah, dan Tarinta Anissa Kendetes. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran langsung. Menurut Andes 1997, model pengajaran langsung adalah salah satu pendekatan mengajar dan dirancang khusus untuk menunjang proses belajar peserta didik yang berkaitan dengan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural yang terstruktur dengan baik, dapat diajarkan dengan pola kegiatan yang bertahap, selangkah demi selangkah. Kemudian di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri pembelajaran langsung. Yang pertama itu ada tujuan pembelajaran dan pengaruh model pada peserta didik termasuk prosedur penilaian belajar. Yang kedua, sintak atau pola keseluruhan dan alur kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, sistem pengelolaan dan lingkungan belajar, model yang diperlukan agar kegiatan pembelajaran tertentu dapat berlangsung dengan berhasil. Menurut Canvetter, Wieland, dan Escher, dijelaskan bahwa pembelajaran terbimbing sebagai pendekatan pembelajaran di mana guru melibatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik untuk menganalisis dan memecahkan persoalan secara sistematis. Selanjutnya, ciri-ciri dari pembelajaran terbimbing. Terdapat beberapa ciri dari pembelajaran terbimbing, di antaranya yang pertama yaitu menekankan pada aktivitas peserta didik secara maksimal untuk mencari tahu dan menemukan. Yang kedua, aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik diarahkan untuk mencari tahu dan menemukan secara sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat menimbulkan sikap percaya diri peserta didik. Dan yang ketiga, yaitu tujuan dari penggunaan pembelajaran inquiry adalah untuk mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik dan perbedaan dari pembelajaran langsung dan pembelajaran terbimbing. Pembelajaran langsung atau kegiatan A dan kegiatan pembinaan atau kegiatan B itu memiliki karakteristik dan perbedaan. Ketika tujuan pendidikan dalam unit tertentu melibatkan item dalam kegiatan A sebagai pembelajaran langsung, maka ada kecenderungan kegiatan belajar lebih efisien dan efektif. Peserta didik dapat memahami item dalam kegiatan A. Namun ketika tujuan melibatkan kegiatan B, para peserta didik akan membutuhkan beberapa bentuk pengalaman yang difasilitasi, dibantu hingga dibimbing untuk membangun pemahaman. Baik, selanjutnya pembelajaran langsung dan pembelajaran terbimbing itu dapat dilihat perbedaannya itu pada kegiatan A dan kegiatan B. Nah, yang mana pada kegiatan A di sini berupa fakta, pengetahuan diskrit, definisi, informasi yang jelas, informasi literal, informasi konkret, informasi yang terbukti sendiri, hasil yang dapat diprediksi, keterampilan dan teknik diskrit, aturan dan resep, dan terakhir algoritma. Sedangkan pada kegiatan B di sini dapat dilihat bahwa yang pertama itu konsep dan prinsip, kemudian ada koneksi sistemik, konotasi, kehalusan ironi, simbolisme, abstraksi, informasi berlawanan dengan intuisi, anomali, strategi menggunakan reporter dan penilaian, kemudian penemuan aturan dan resep, dan yang terakhir heuristik. Baiklah, saya akan menjelaskan pertanyaan yang pertama, yaitu pertanyaannya, kegiatan yang mana yang sering Anda lakukan, baik A atau B, dan mengapa kelompok Anda memilih kegiatan tersebut? Coba jelaskan. Berdasarkan hasil diskusi dari kelompok kami yang telah dilakukan, kelompok kami memilih kegiatan yang B, yaitu pembelajaran terbimbing. Nah, pembelajaran terbimbing ini guru berusaha menciptakan situasi belajar yang melibatkan peserta didik secara aktif dan juga mandiri.
Nah, dengan menerapkan pembelajaran terbimbing ini, guru dan peserta didik dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran yang telah disajikan. Kemudian dengan pembelajaran terbimbing ini dapat menumbuhkan sekaligus menanamkan sikap empirik, mencari dan juga menemukan, dan juga dapat mendukung kemampuan problem solving peserta didik, serta dapat memberikan wahana interaksi antar guru dan juga peserta didik. Nah, dengan demikian peserta didik juga dapat berlatih untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan juga benar. Dikarenakan pada waktu PPL itu kami berada di Sumatera Barat yang beridentik dengan budaya Minangkabau, sehingga kami melatih peserta didik untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan juga benar. Nah, dengan demikian materi yang dipelajari dan juga dicapai oleh peserta didik dapat membekas di peserta didik dalam keterlibatannya pada saat proses pembelajaran yang telah dilakukan. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal nomor 2, itu kegiatan mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian, jelaskan. Nah, seperti yang kita ketahui, itu karakteristik peserta didik di abad 21 ini itu menuntut 5 aspek keterampilan, yaitu keterampilan komunikasi, keterampilan berpikir kritis, keterampilan pemecahan masalah, serta keterampilan berpikir kreatif dan inovatif. Nah, dengan menggunakan pembelajaran terbimbing, itu guru berusaha untuk menciptakan situasi belajar yang melibatkan peserta didik belajar secara aktif dan mandiri dalam menemukan suatu konsep atau teori, serta dalam pemahaman dan pemecahan suatu masalah. Nah, oleh karena itu, menurut kelompok kami, model pembelajaran yang cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian adalah model pembelajaran terbimbing. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.